Oke, selamat datang semuanya di mentoring atau sesi klinik DPL WM Minggu tanggal 17 ya. Cantik sekali jam 5.30 17. Jadi ini kita mulai dengan doa ya supaya semuanya berkat, apa yang kalian kerjakan, kesehatannya, semuanya baik. Saya akan pimpin ya. Tuhan, terima kasih atas sore ini bisa bertemu dengan virtual. Berkatilah teman-teman yang sedang sakit, sembuhkanlah, dan berkati apa yang kami lakukan supaya semuanya baik adanya, berkah buat sekeliling kami dan Indonesia. Berkatilah orang-orang yang berjuang untuk mimpi mereka. Berkati setiap usaha, tabah, ikhlas, berserah dalam harapan. Amin. Oke. Tadi sampai untuk kan ya, sebelum kita mencar-mencar mungkin ada yang doa segala macam. Saya share screen ya. Maaf ya Bapak Ibu DPL dan segala macam. Ini ada apa namanya tuh. Jadi ternyata final demo day atau closing ceremony itu tidak ada kuota untuk yang di UC, tidak ada kuota, hanya ada tenggat waktu pendaftaran join UC demo day melalui Bu Melinda. Jadi bagi yang kalian yang apa namanya, sebentar, kalian apa sanggup ada di sana tanggal 8 sampai 9 untuk 2 hari, itu silahkan mendaftar ke Surabaya gitu ya. Terus dokumentasi, melakukan final pitching sesuai giliran dan jadwal, jadi harus daftar dulu kan. Lalu ada perlengkapan minimal, ada BMC board yang diletakkan. Jadi kayaknya nggak ada panel seperti itu acara, tapi ada silahkan ditaruh di meja ya. Terus hero solution and validation form. Selama 2 hari demo day, jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi 12 jam. Itu wajar untuk pameran biasanya seperti itu, karena loadingnya juga ya, loading keluarnya ya. Terus ada yang, terus kalau nggak salah nanti ada yang di mall gitu. Ya, jadi kuotanya tidak ada, nanti beri form. Jadi untuk apa namanya, teman-teman semuanya siap-siap gitu. Pastinya kan ada, soalnya ada harus siapin dana dan harus prototipe-nya bagus. Harus bersemangat. Ada pertanyaan nggak untuk yang demo day? Kira-kira bakal ke Surabaya semua apa nggak nih? Berarti harus, kalau misalnya makanan-makanan, mungkin berarti harus cari-cari kalau beli bahan makanan di sana di mana ya? Seperti itu ya. Vina kira-kira mau nggak ke Surabaya? Mau Bu. Nah, kira-kira berarti tantangannya udah kepikiran belum? Selain semua BMC dan prototypingnya gitu ya. Maksudnya kamu ada saudara di sana, kan berarti nginep 2 hari, mungkin 3 sampai ini ya, 3 sampai 4 hari mungkin ya, saya nggak tahu. Ada Bu, tapi Madiun. Wah, jauh, Rek. Nah, atau mulai dari sekarang kan cari-cari gitu ya.
tanya sama siapa nih yang Nur. Ini semuanya Nur ya, ternyata Elsa Nur juga ya. Yang Khotimah coba nanya gitu. Terus belanja-belanjanya di mana, dia kan buah-buah juga ya kayaknya. Terus kamu coklatnya bawa dari sini apa dari mana? Kemarin kamu berarti nganunya apa dampaknya? Apa soal dampaknya? Masukannya untuk perbaikan yang paling penting gitu. Manisnya ditambahin gitu. Lebih ke Oh. manis gitu. Sama mayoritas lebih suka yang agak creamy sih. Kalau rata-rata yang aku kumpulin dari feedback mereka itu mungkin kurang creamy gitu. Kamu ini pakai yang biasanya di barista-barista itu? Yang Enggak sih Bu, sebenarnya blender sih pakainya. Tapi itu kemarin kan nggak dibolehin kan. Maksudnya cari ringkasnya aja gitu. Terus aku minta solusi ke Kak Nada juga. Ternyata bikin aja dari rumah nanti kasih es batu kayak gitu. Tapi pas di prototipenya tuh kayak kurang encer. mantep aku aja. Nah, makanya Ini makanya kamu gimana? kamu tahu nggak yang untuk itu loh? Apa Yang tuh ya? kecil apa kecil itu? Whisker yang kecil kan itu pakai baterai ya kalau nggak salah, recharge gitu. Itu nggak terlalu mahal kalau nggak salah kalau di Tokopedia. Itu foamy banget kan kalau untuk susu itu kan susu lumayan loh. Misalnya dan itu bisa jadi kayak wah performance sendiri ya. Kayak sebelum gitu, terus kamu pakai itu ya. Oh, kamu nggak Ini bikin apron apron itu dong. Jadi kan kayak barista gitu. suruh pakai jas Bu. Jas. Iya, maksudnya biar alma maternya tuh kelihatan kayak gitu. Kan itu Tuh, di depan kampus. tetap kan tetap pakai inilah apa apron. Tapi tuh kayak kurang produktif gitu loh Bu. Kalau misalkan pakai ini itu kan lama ya. Sedangkan tuh yang antri tuh kan banyak gitu loh. Kemarin aja kayak disuruh nulis feedback itu sampai aku motongin kertas kecil-kecil tak bagiin, kamu pokoknya nulis gitu. Karena kamu sendiri ya. Soalnya kalau misalkan langsung ngisi di kotak BMC-nya itu rusuh Bu. Hmm. Apalagi kan di situ kan rata-rata SMK, anak SMK gitu loh, yang Oh, juga di situ gitu. aku pikir itu kampusmu, itu sekolah. Itu kampus, Oh, cuman depannya itu kan apa namanya SMK itu loh, sekarang diundang. Dan oke. jadi kan sesuai target juga kan, kayak Hmm. gitu. Coba kamu ini siap-siap kalau misalnya kamu ke Surabaya, siap-siap kamu bikin G-form. Terus nanti pakai QR code, kamu iniin apa namanya? Jadi bisa scan gitu loh, scan G-form. Terus kamu ngasih sampelnya jangan gede-gede. Kemarin saya lihat sampelnya gede-gede ya. Kegedean ya Bu? Iyalah, kecil aja. Kayak Iya si iya. kayak si siapa? Elsa tuh kan aslinya Kecil. memang segitiga gitu kan, tapi kecil-kecil lah. Iya, iya. Mungkin Gitu. demo besok ya Bu diperbaiki lagi. Inilah kan ada tuh yang gelas plastik untuk shot itu. Nah, Ada. sekecil itu aja. Jangan banyak-banyak. Lebih badar. Iya. Iya. Oke, terus ada kesulitan nggak? Saya kan DPL ya, jadi untuk kesulitan lapangan ada nggak? Hmm, harus ada survei lagi atau SGDS Iya, sudah jelas? SGDS sudah dapat. untuk survei lapangan mungkin lebih cari supplier bubuk coklat yang lebih itu ya, apa namanya, lebih konsisten kayak gitu. Soalnya nemu bubuk coklat yang enak terus harganya juga nggak terlalu pricey itu juga lumayan susah gitu, Bu. Oke, iya ya. Kasih tahu ya. Nanti aku juga mau tahu. Oke, apa lagi? Apa lagi yang bisa dibantu? Sebentar, Bu. Jangan banyak-banyak ya. Maksudnya Bingung, Bu. bingungnya di mana? Gimana, Bu? Bingungnya apa? Bagian apa yang bingung? Yang tugas week 10 ya? Yang hari ini. Heeh. Baru tanya sekarang gimana? Bagian mana yang bingung? Sebenarnya Bisa. tanya dari sama Kak Fania juga sih, Bu. Cuman memastikan gitu. Oh, gitu. Mau share screen? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa.
Ini kebetulan aku juga bawa laptop, cuman lowbat Ibu. Datanya di laptop, cuman aku nih kayak misalkan gini yo, bingungnya itu nentuin produk kita itu masuknya di nomor berapa aja kayak gitu loh Bu. Terus Nah, kata-kata yang di kayak gimana gitu. Sebenarnya yang kesusahannya tuh itu. oke, misalnya itu untuk ya benerin BMC-nya kamu gitu. Mm-mm. Oke, Nah kan kita kan juga harus benerin BMC-nya dulu, baru kita nerapin ke SDG-nya gitu kan. itu bolak-balik kan. Jadi SGDS-nya pastikan. Jadi kamu kan melihat di yang bahasa Indonesia ya 20-30 gitu ya. Betul. Nah itu pastikan, kemarin juga sempat ngobrol sama Sambung kan. Ada satu hal yang harus diketahui, BMC itu bukan peta dari keadaanmu sekarang. Tapi BMC itu adalah alat, namanya kanvas kan, alat untuk kalian presentasi. Itu misalnya investor, kamu nggak punya modal, kamu harus misalnya kamu bayangkan kamu presentasi ke bagian kredit Bank Mandiri atau ke angel venture, misalnya orang-orang baik yang kasih duit tuh untuk UMKM gitu kan. Nah, kamu kasih bisnis canvas itu sebagai gambaran bahwa kamu tuh sudah memikirkan bisnismu itu dengan sangat-sangat detail gitu ya. Alurnya jelas, visibility. Kemarin udah sempat buka link yang saya link yang saya beri. Link yang SDG itu. Bukan yang bisnis canvas. Gimana Bu? Link yang bisnis canvas. Kayaknya aku tinggal jauh deh Bu. Aku kok malah itu. Kamu udah jawab baik Bu gitu. Sebentar. Sebentar Bu. Ya gimana? Ada. Ini ada chat. Oh hehehe si Emikan. Jadi teman-teman, saya ingetin lagi ya bahwa bisnis canvas itu merupakan alat untuk kalian tuh secara cepat mempresentasikan bahwa hey, bisnis aku itu bakalan bisa bekerja, bisnis aku tuh bakal cuan, bisnis aku tuh sudah terpikirkan dengan baik dan bakal tidak cepat bangkrut kayak gitu loh. Sehingga ada 3 ini, mungkin lebih ini ya, kemarin kan kamu udah materi ya, ini mengingatkan aja bahwa itu tuh bisnis saya itu pasti akan ada banyak customer gitu kan. Bisnis saya itu pasti dimungkinkan terjadi karena udah ada stakeholder-nya seperti itu ya, udah ada key partner-nya semacam itu. Lalu udah pasti akan sustain gitu. Jangka panjang nggak akan bangkrut cepat. Itu ya teman-teman. Nanti terus SGDS itu kemarin yang paling penting itu kan ada di tengah ini ya, value proposition-nya. Nah itu kemarin izin Emiken saya share hasil diskusi kita ya untuk pembelajaran teman-teman semua. Gak apa-apa kan? Bu, apa? Oke, jadi misalnya si sambung itu, kalian itu tuh harus jelas gitu. Bisnis kalian, jargonnya itu apa, brandingnya apa, value-nya apa, nyawanya ya, istilah nyawanya itu apa, soul-nya. Nah, misalnya sambung itu ternyata luar biasa sekali menyambungkan misalnya material yang berbeda, menyambungkan rasa, sambung apa lagi ya kemarin tuh banyak ya. Sambung old and Budaya. Budaya. oh iya, sambung budaya, sambung old and new. Nah, itu yang harus jadi soul-nya gitu ya. Jadi soul-nya bagaimana itu tuh pada akhirnya terimplementasikan di setiap komponen itu. Nah, SGDS-nya juga masuknya itu juga ke
harus masuk ke misalnya awalnya dari value proposition-nya dulu gitu. Misalnya kamu itu akhirnya apa ya? Oh, kalau misalnya buka SGDS, jangan hanya apa sih, cuman lihat judul kotaknya gitu ya, tapi benar-benar diklik dan dibaca. Terus misalnya sambung, kemarin tuh gimana ya, percakapan kita sangat cerdas ya Emiken ya, tapi saya lupa sekarang. Oke, dari core value-nya sambung, terus akhirnya menyambungkan apa aja ya kemarin ya jadinya ya kotaknya ya. Coba saya Apa ya, Bu? Saya juga lupa. bentar, saya buka SGDS dulu. Tapi kalau sekarang sambung udah beres tugasnya. Tinggal nunggu Oci ngecek sama yang kosong. Oke. Saya buka dulu sgdsindonesia.org. Window. Oh, mau sih. Ini aja. Ya, Mas. Nah, misalnya kalau nggak salah tuh kemarin tentang environment tuh, konsumsi produksi yang bertanggung jawab ya. Iya, Bu. Karena kan menyambungkan yang lama dan yang baru ya. Berarti kan ada menambahkan siklus siklus kehidupan produk yang udah pernah diproduksi gitu. Entah kenapa tiba-tiba lemot nih. Ya, Mas, kita klik. Ayo, buka. Klik. Nggak mau meningkat aman. Loh, nggak mau. Tuh. Ih, nggak mau sih. Ketik. Tujuan. Oh, nih loading. Duh, nggak sabar. Loading lama. Tiba-tiba. Jadi misalnya gitu, jadi konsumsi produk yang bertanggung jawab, menambahkan siklus hidup gitu kan. Terus nanti dari konsumsi produk yang bertanggung jawab itu kan berarti harus ada edukasi dari, kan ada stakeholder-nya. Misalnya konsumsi kan berarti ada produsen, ada konsumen, ada distributor gitu kan. Siapa aja dari BMC-mu yang sekarang kan mungkin udah ada tuh ya distributornya apa kayak gitu kan. Nah, terus bagaimana tuh menambahkan itu konsumsi yang bertanggung jawab itu berarti kemarin itu kalian sambung itu butuh ini ya kayak suppliernya itu adalah orang-orang yang bersedia untuk menyumbangkan baju ya kalau nggak salah ya sambung Ya, itu rencana ke depannya, Bu. rencana ke depan atau mencari ya gitu ya apa produk-produk yang sudah second hand terus juga misalnya mencari batik-batik yang nah, itu ada dua hal. Jadi, yang second hand begitu, berarti kalian kan juga harus mengedukasi bahwa, hey, kalian itu ternyata ada loh opsi kalau misalnya bosen dengan baju kalian, jangan langsung dibuang. Tetapi mari kita selamatkan bumi dengan menambah umur baju kamu, misalnya kayak gitu kan. Selama ini mungkin stereotipnya adalah kalau udah ini ya udah buang gitu, dibiarin rusak, kehujanan, terus akhirnya nggak bisa diapa-apain, akhirnya masuk ke sampah, dibakar gitu. Tapi kalian perlu mengedukasi bahwa kita harus mengubah stereotip itu bahwa
tetap menjaga baju yang tidak kamu sukai lagi, itu salah satu bentuk tanggung jawab terhadap bumi, misalnya gitu. Jadi tetap kamu jangan langsung diacuhkan gitu, kayak ya udah dibuang gitu. Tapi sebelum itu rusak, misalnya sebelum itu rusak, terus itu segera aja disumbangkan atau didaur pre-love-kan kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti nanti nanti ke BMC-nya untuk ke mana? Customer channel-nya ke customer atau ke kiri kanan atas itu apa ya, kanan atas ke customer-nya, channel ke customer-nya atau ke customer channel dan ke customer service ya. Itu akan berpengaruh dari situ gitu. Kamu harus menciptakan satu komunitas misalnya. Kamu harus membuat konten-konten, nggak hanya hard sell gitu kan. Ayo beli gitu kan. Ini limited edition. Pada akhirnya nanti semuanya kan akan berteriak limited edition. Tapi limited edition macam apa gitu kan. Kamu harus kuat di situ. Kita limited edition yang seperti itu gitu. Karena kita memperpanjang hidup produk. Semacam itu ya. Jadi perlu komunitas, perlu soft selling, bukan hard selling, banting harga, kamu pasti keren, bombardier marketing kayak gitu, mungkin tidak akan merepresentasikan value propositionmu itu, nilai jualmu, begitu. Nanti terus, berarti kan di key activitiesnya juga karena kita konsumsi dan produk yang bertanggung jawab, harusnya ya, ini kok lama sih? Seingat saya ini ya, atau itu juga itu juga akan berpengaruh pada key activities ya, sambungnya. Jadi bukan, kemarin itu kesalahannya kan produksi. Kamu milihnya produksi ya, terus problem solving gitu. Nah, masalahnya kan kalau ini malah lebih ke desain ya, karena terbatasnya baju yang second hand itu terus disambungkan dengan batik, dan karena sifatnya terbatas dan butuh otak untuk mikir desainnya, sehingga sebenarnya key activities research and design itu mungkin lebih besar gitu kan. Riset batik apa ini, value-nya apa gitu kan. Terus mungkin baju second-nya juga gaya apa, nanti mau dibawa ke gaya apa gitu. Sedangkan mungkin ke produksinya tidak terlalu besar, karena mungkin kalau untuk produksi itu untuk barang-barang yang mass production. Maaf, tiba-tiba batuk. Itu produksinya nggak terlalu, terus problem solvingnya juga mungkin kan problem solvingnya kan problemnya satu ya tadi ya, tentang bagaimana baju second hand itu bisa dipanjangkan umurnya. Gitu misalnya ya. Sedangkan kalau yang fokus ke problem solving itu mungkin problemnya itu selalu berbeda-beda gitu. Misalnya ada proyek tentang kamu bisnis tentang pengelolaan limbah. Jadi limbah UMKM yang satu akan berbeda sama UMKM yang lainnya. Terus kamu harus bersinggungan dengan masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi mana yang paling besar gitu kapasitasnya. Jadi gitu teman-teman. Itu dari satu SGDS ya. Satu SGDS pokoknya itu akan saya kemarin bilang juga ke
ada komunitas ngisi komunitas inovasi dalam kewirausahaan. Bayangkan merancang BMC ini tuh kayak kamu bikin film. Bener-bener kamu tuh bikin film ini nih. Jadi kamu bayangkan saat kamu menikmati film gitu ya. Jadi kamu nonton film tuh jangan hanya nonton film, tapi benar-benar perhatikan alurnya, perhatikan detil-detilnya. Itu tuh semacam itu. Dibikin enak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bikin itu, aduh sulit, BMC sulit kayak gitu, sulit gitu. Tapi kamu bikin enak aja gitu. Oh, ini tuh nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Bayangkan produkmu itu tuh punya kehidupan kan. Gitu. Misalnya yang makanan juga. Kemarin apa ya? Takoyaki Rainbow ya. Takoyaki Rainbow kan bisa nutrisi. Soal nutrisi itu mana ya? Saya lupa, bentar. Kesehatan yang baik. Jadi jargonnya misalnya apa gitu ya. Takoyaki Rainbow apa ya? Itu Evana ya? Evana Iya, jargon Bu. branding Takoyaki Rainbow apa? Belum buat, Ibu. Ayo dong tentang sehat misalnya. Itu tuh kan lucu banget ya kamu bayangkan ya. Kan takoyaki bulat ya. Terus itu kemarin akhirnya sayurnya kan bukan hanya sekedar dimasukin sayur tapi jadi warna takoyakinya kan. Terus bayangkan tuh kayak blung 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 pas bola-bola lucu banget ya. Anak-anak juga pasti suka gitu kan. Bentar. Saya ada jadi misalnya apa ya? Makanan sehat ceria untuk ini kan banget ya. Misalnya kayak gitulah kamu pikirin lah. Makanan sehat ceria, sehat nutrisi sehat ceria untuk semua anak misalnya gitu atau nutrisi makanan bernutrisi bisa lucu juga loh apa ya nggak ngerti lah tapi intinya adalah kamu mencoba untuk mengajak anak-anak makan sayur gitu kan kayak gitu jadi bisa lebih banyak ini itu kebayang nggak atau kamu SGDS-nya apa Evana? Gimana, Bu? SGDS-mu apa? Ya, yang saya milih yang apa gitu, Bu? Mm-mm. Itu saya milih yang ketiga itu, kesehatan Sama sama yang itu, nomor 1. hapus kemiskinan gimana? Kamu menghapus kemiskinannya gimana? Itu, Bu, kayak saya itu mengambil supplier tuh dari desa pedesaan gitu loh, Bu. Oke. Oke. Terus kamu bakal membiarkan ilmumu ini diambil oleh orang-orang yang lain nggak? Kalau nggak mengambil sih, Bu, kayak kayak membagi gitu, Bu. Iya. Kamu boleh apa enggak? Kan bisa ada yang jadi gini, seberapa eksklusifnya usaha kamu? Jadi kalau misalnya kamu benar-benar eksklusif, itu jadi rahasia dagang. Jadi kamu tidak akan mengedukasi orang-orang tentang bagaimana membuat takoyaki rainbow. Tapi kalau kamu boleh memperbolehkan, tadi tuh makanya untuk semua anak misalnya kan, makanan nutrisi ceria untuk semua anak misalnya kayak gitu ya, atau untuk semua orang, untuk semua. Nah itu tuh kamu kan misalnya itu menjadi jiwamu ya, jiwa dari bisnismu ya. Untuk semua itu, nah itu tuh bisa ngaruh juga kan nanti misalnya kamu memberikan edukasi, kamu sembari jualan, jadi misalnya kamu di setiap, saya pernah ngomong ini di mana ya? Misalnya di setiap Car Free Day, jadi kamu ada bisa karena berbagimu itu,
dan kamu peduli dengan nutrisi anak-anak dan pengen ibu-ibu semuanya itu kenal, jadi promosinya bukan hanya tadi hard selling gitu ya, tapi soft selling. Kamu di customer channel-mu atau di nanti di bagian-bagian yang kena nanti ya, itu kamu harus mengagendakan pasti setiap sebulan sekali muncul di bikin pop up booth di Car Free Day misalnya. Terus sembari demo. Kamu bayar misalnya ibu-ibu bayar 50.000 atau 100.000 udah dapat bahan, udah dapat bahan, udah dapat udah dapat bahan, disediakan alat, nanti bikin cemilan sehat rame-rame gitu kan, takoyaki Rendo. Semacam itu. Jadi ada strategi semacam itu. Asalkan tadi kamu jiwanya apa? Jiwa bisnis kamu, apa istilahnya, bukan jiwa bisnis ya, soul-nya, ya benar ya, jiwa dari bisnis kamu itu apa. Makanya penting banget branding, dan paling gampang tuh jargonnya apa gitu. Itu akan menentukan semua strategi komponen BMC-mu. Paham nggak ya, Evana ya? Evana diem, nggak paham nih. Evana, paham nggak? Iya, Bu. Suaranya tadi macet-macet soalnya di sini sinyalnya jelek ya, Bu. Aduh, nanti ya. Saya ulangi sedikit, tapi nanti lihat rekamannya ya. Jadi intinya adalah kamu harus punya branding dan jargonmu apa. Tadi saya bilang kalau misalnya itu kamu adalah untuk semua dan kamu peduli tadi menghapus kemiskinan, terus apa ya, mengakhiri kelaparan tadi misalnya, menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, kamu rela berbagi, menghapus kemiskinan kan berarti kamu boleh tuh misalnya ada pedagang-pedagang lain atau ibu-ibu yang lain yang akhirnya berjualan takoyaki Rainbow misalnya. Tapi kamu kan sudah kuat gitu dengan apa ya. Nah, itu harus dipikirkan kan strateginya gimana nih, saya membuka rahasia saya. Ini invensi saya gitu kan, temuan saya, tapi saya rela berbagi itu. Berarti kan kamu harus membangun strategi supaya kamu lebih hebat daripada mereka. Kamu jangkauannya lebih luas. Jadi terus kamu dengan kerelaan itu, kamu akhirnya oke, aku akan kita akan mengedukasi orang-orang yang mau belajar bikin cemilan sehat ini gitu. Mungkin nggak semua orang, mungkin kamu pas nggak semua orang tuh bisa mewarnai makanan secantik kamu gitu ya misalnya ya. Nah itu kan terus diajarin gini loh caranya mewarnain makanan untuk bikin makanan cemilan sehat. Jadi kamu harus setiap sebulan sekali bikin pop up booth di Car Free Day semacam itu. Udah paham? Iya, Bu. Udah paham. Oke. Walaupun sedikit-sedikit, tapi udah kayak nyantol gitu, Bu. Ya, intinya adalah kamu harus ada jargon dan branding. Jadi itu yang saya dari pengalaman itu yang membantu untuk mempermudah mengkonekkan semua dan bagaimana mengimplementasikan SGDS itu. Kamu harus tahu dulu gitu, brandingmu apa. Nanti kan setiap branding atau jargon itu ada konsekuensinya tadi ya. Konsekuensinya apakah mau eksklusif atau mau inklusif kayak gitu. Misalnya makanan lagi ya. Coba siapa nih? Yang Elsa ya, yang buah ya, salad. Kok salad sih? Apa? Sandwich buah. Nah, terus kamu SGDS-nya apa? Itu Bu, yang kalau SDGs-nya kan, kalau dari contohnya kan kemarin kan yang value proposition, customer segment, terus dan BMC lainnya kan itu kan tetap dimasukin, akan tetapi sesuai sama bisnis saya kan Bu. Nah, itu kalau dari yang value proposition itu saya ada di yang goals ketiga,
ke-6, ke-9, sama ke-12. Itu Banyak setiap ya. 6, 9, 12. 12. Tapi nggak tahu Bu itu apa salah. Weh, kalau jangan banyak-banyak ya. Kamu udah kamu udah lihat dalamnya dulu nggak? Apa hubungannya bisnis kamu sama sanitasi akses air bersih? Kalau yang benar itu yang ke-6 ya Bu. Jangan apa tuh greedy, apa tamak. Semuanya mau. Oh, Biasanya makanan itu ya paling ke nutrisi gitu kan. ya. Nah tadi terus kamu mau berbagi nggak? Mungkin sama kasusnya seperti Evana. Kamu mau memperbolehkan nggak ilmumu itu dipunyai oleh banyak orang? Jadi Bu, kalau misalnya yang ke-6 tadi yang clean water and sanitation itu kan akses air bersih dan sanitasi. Kalau saya berarti kayak mengubah limbahnya itu loh Bu. Kayak limbahnya itu kan limbah saya kan otomatis kan bahan utamanya buah. Jadi itu limbahnya itu berupa buah bisa dijadikan pupuk itu loh Bu. Itu masuknya mana ya? Ya, darling itu kan berarti menjaga ekosistem darat. Oh, Sampah. Nanti kamu jadiin bioenzim gitu. oh ya. Berarti emang salah sih Bu. Maksudnya berarti punya saya kan harus direvisi lagi. Yang masih bingung buat masuknya ini tuh termasuknya tuh di bagian mana itu masih bingung. Nah, teman-teman, untuk menjawab bingungnya SGDS atau enggak ada cara lain selain harus baca, harus klik dan baca di dalamnya itu sebenarnya apa sih gitu. Jangan kita hanya berasumsi dari judulnya. Ya. Gitu ya, Elsa. Tapi kasusnya sama sih sama Evana tadi. Yang makanan mostly pasti sama deh. Paling ini kan pakaian ya, sambung. Tadi udah ya, sambung main juga udah offline. Sehati nih, sehati. Sehati tadi juga sama ya, berarti udah sama kayak sambung ya. Sayang banget nih si Angger nggak ada nih. Bu Winta, Yo, siapa ini? Nina, Oh iya, kenapa? eh eh apa namanya minta pendapatnya nih. Kalau Vina kan pakainya itu kan ya kan Vina kan coklat. Nah, yang Vina pakai itu nomor 3 tentang kesehatan juga Hmm, sama nomor 17. Nah, kira-kira itu menurutnya Vina gimana? 17. Mm-mm. Kemitraan, coba jelasin 17 itu tentang apa sih? Kemitraan itu kan menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasikan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang Vina yang tangkap itu apa namanya kayak misalkan Vina kerjasama nih sama dari pengrajin gitu loh. Vina kan cup ya, cup atau botol kayak gitu. Ke pengrajin. Jadi misalkan Vina kerja sama Gena Craft tentang buket bunga. Nah, itu kan juga limbah tersebut kan bisa digunakan untuk pembuatan apa buket yang misalkan buat buket kerudung dan lain sebagainya. Nah, menurut Bu Winta gimana? Nah, ini kan coba ya, kita coba cari ya, kemitraan apa arti, coba nih. Ini kayak kebukanya nggak? Ini di mana sini? Kita coba buka apa arti, apa penjelasannya. Bentar, apa? Penjelasan tadi apa? SGDS nomor 17 ya. 17. Nih ada Bapenas. Oke. Ini tuh kemitraan global ya. Jadi nih, di sini kalian buka gitu. Ini memperkuat solidaritas global. Global itu berarti menyeluruh satu bumi gitu ya. Oh, Jadi memperkuat mobilisasi sumber daya domestik
melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal, pengumpulan pajak, pendapatan, dan segala macam. Nah, gitu. Jadi, meningkatkan ekspor dari negara berkembang. Jadi, lebih ke makro nih, stabilitas makroekonomi global. Sepertinya kalau yang kamu itu berarti sebenarnya mengentaskan kemiskinan ya, karena kan kamu memperbaiki, memberikan lapangan pekerjaan, segala macam itu ke nomor 1. Nih ya, tujuan nomor 1. Tanpa kemiskinan nih. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka dari, jadi kalau kamu tadi memberdayakan kan berarti ya? Iya. Bisa memberdayakan orang-orang yang punya sumber daya, terus kamu ambil dari situ, meningkatkan kesejahteraan mereka kayak gitu. Itu bisa meningkatkan ini tadi nomor 1 gitu. Terus misalnya tadi tuh kamu berbagi, terus kamu membiarkan boleh deh gitu. Maksudnya kayak bukannya boleh deh ya, tapi maksudnya ini ilmu saya nggak eksklusif gitu kan. Bisa sama-sama kita berkembang bersama kayak gitu. Kamu ciptakan komunitas. Vina tuh ini kan strawberry ya, itu ya, coklat strawberry ya. Iya ya, coklat strawberry kan? Sebenarnya nggak terpaku pada coklat stroberi sih, Bu. Apa sih? Cuman yang diambil itu untuk apa namanya, untuk prototype itu baru stroberi kan, soalnya kan cuma satu produk aja. Ya coklat. Coklat. Fruity choco. Fruity choco. Ya kayak gitu. Misalnya ya tadi itu biasanya, nah kamu coba ini loh, yang kemarin tuh loh, yang pertemuan kemarin kan, misalnya apa saja SGDS, apa saja, biasanya kalau pakai bahasa Inggris bisa ini ya, SGDS yang dipilih di industri makanan. Kan kemarin udah saya ajarin jurus ninjanya ya. Kayaknya Kak waktu itu juga ini. Ini ketahanan pangan termasuk SGDS berapa, nomor 2 tuh. Terus nomor 3, 4 pilar ketahanan pangan. Tuh ada suku cadang, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan. Jadi nambahin orang-orang bisa tambah nutrisinya dari segala macam makanan kayak gitu. Itu juga termasuk. Tuh kan dari food ya. Oh nih dana desa. Kalau nggak salah ada di itu kan, di ininya, di presentasinya fasilitator. Saya aja lihat. Jadi gitu, kamu bisa googling itu. Begitu ya. Udah jam 6 aja dong. Makasih, Bu Inta. Jurus ninjanya adalah coba cari Google gitu. Apa saja yang di industri makanan, apa saja yang di industri fashion kayak gitu. Nanti kamu bisa ngikutin. Gitu ya teman-teman. Terus ini udah waktu doa ya. Jadi poinnya, saya stop share. Kita harus foto bersama ya. Poinnya adalah tadi, pokoknya jiwanya, soul-nya dulu temukan, itu akan lebih gampang praktek kemana-mananya. Terus habis itu coba jurus ninja tadi, terus harus dibaca, jangan terlalu sombong untuk percaya pada berasumsi hanya dari headingnya doang. Seperti media kan heading mungkin ya berbeda persepsi gitu loh, maksudnya kamu jangan terlalu sombong lah dengan ilmumu yang sekarang, makanya kan kamu belajar. Terus yang ketiga, tadi persiapannya jadi nggak ada kuota, tapi siapa yang sanggup untuk di Surabaya beberapa hari, dan dari jam 9 sampai jam 12, jam 9 sampai jam 9 malam. Itu kita boleh, nggak ada pertanyaan lagi kan?
Kita lanjut chat di ini ya, diskusi di WAG. Semangat terus untuk pengumpulan jam 12 ya. Jam 12 malam. Terus habis itu ya kita foto bersama ya. Untuk dokumentasi. Buka cam dong. Apa udah pada ini? Ya, ini kayak girls evening. Hi girls. Oke. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Satu lagi, maaf. Bentar. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Sip. Fine. Oke, terima kasih. Kita tutup. Oh, saya stop recording.